الحمد لله المتفرد بكمالة الذات والصفات العالي بقدرته وقهره وذاته فوق جميع المكونات أحاط علما بجميع الكائنات علم الرمل علم الرمل والحجر والشجر ومياه البحر والقطرات أحمده وأشكره على جميع نعمه المتواترات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته وما له من الأسماء والصفات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات والهادي إلى طرق الخيرات والمحذر من طرق الضلالات اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الأعلام والهداة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita sama-sama telah memasuki hari pertama di bulan Syaban tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret tahun 2002 Masehi. Yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik kali ini di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu bagi orang yang bertakwa, Allah janjikan dalam surah Ad-Dukhan 4 ayat dari ayat 51 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah dan kami berikan mereka bidadari yang bermata jeli saling berdampingan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang muttaqin, yang dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memasuki bulan Sya'ban, di mana kalau kita menghitungnya maka mudah-mudahan bulan depan insyaallah kita akan memasuki dan berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan puasa yang benar-benar kita harapkan akan datang dan kita bisa menemuinya. Bulan untuk umat Islam. Karenanya bulan itu adalah yang bulan di mana di malam harinya adalah dihidupkan untuk ditingkatkan ibadahnya. Sebab Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja tidak mau kehilangan bulan Ramadan yang penuh dengan imbalan pahala yang banyak dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bulan Rajab beliau sudah mengajarkan doa ke kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya ya Allah, berkahilah kami, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW bila datang bulan Rajab. Lalu terus menerus beliau baca hingga sampai bertemu bulan Ramadan.
Nabi saja sekelas Nabi berdoa seperti ini, minta diberikan keberkahan, yang artinya kebaikan yang banyak, termasuk kesehatan badan, rezeki yang banyak untuk segala keperluan dan kebutuhan. Apalagi kita sekelas umatnya yang lemah, yang maha membutuhkan, memohonnya bukan seharusnya hanya dari bulan Rajab, mungkin harusnya kita dari awal bulan Muharram, karena kita kaum muslimin banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Diibaratkan atau dibandingkan misalnya dengan zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau diibaratkan atau dibandingkan dengan seperti santan kelapa, pada zaman Nabi itu ibaratnya perasan yang pertama yang santannya sangat gurih dan enak. Kalau kita zaman sekarang ribuan kali ampas kelapa yang sudah diperas lagi, lalu apa jadinya? Dengan dasar itulah dari segala persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, dari jauh-jauh hari sudah disiapkan, bukan dengan waktu yang sangat sedikit. Oleh karena itu, tak lain dan tak bukan, kita perbaiki diri kita muhasabah diri kita perbanyak istighfar, kita perbanyak untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersalawat itu turun di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama, persiapan fisik dan mental spiritual. Apa maksudnya? Yaitu kita melaksanakan puasa itu memang berat dan godaannya juga sangat banyak. Memang badan harus sehat, sedangkan ilmu tentang berpuasa itu kita harus ketahui, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dalam bahasa tasawufnya yaitu tahlili dan tahdidi, artinya sudah kita dalami dan kita mengerti. Atau dalam ilmu ma'anil hadisnya disebut dengan mafhumun nas dan mafhurun nas. Lalu yang kedua, mungkin juga persiapan material atau finansial. Persiapan ini sangat perlu dan dibutuhkan, bahkan mungkin kita anggarkan untuk membuat kita menjadi sehat, badan kita sehat. Asupan makanan yang bergizi dan berprotein tinggi harus dibuat dan dikonsumsi setiap saat agar kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan baik. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digugat, 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, tetapi usaha dan bekerja untuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih bagus kualitasnya memang sangat diperlukan. Bukankah Allah setiap hari melihat hambanya dan membimbing serta meningkatkan taraf kehidupannya, baik dari Nabi, dari sahabat, bahkan kaum muslimin semuanya. Dengan pernyataan Allah itulah kita sebagai manpowernya harus menggerakkan semua indera kita. Kita harus menggerakkan semua anggota tubuh kita, baik segala hal yang bersifat fisik maupun hal yang bersifat rohani. Kita harus berani menggerakkannya. Bahkan pemikiran kita harus menjadi lebih kreatif, tentunya di arah yang positif. Memang manusia kalau tidak mau berpikir tidak baik juga, tapi berpikir melebihi batas yang dinamakan dengan khayalan dan angan-angan juga tidak boleh. Maka yang baik adalah kita berpikir sebatas kemampuan kita. Badan seseorang bisa menjadi sehat dapat bersumber dari pikirannya. Kalau pikiran kita positif, maka akan berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Maka di bulan puasa nanti kita sudah dirancang untuk menumbuhkan ketenangan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kita menghilangkan belenggu rantai kemaksiatan, termasuk pembinaan. Kesabaran sangat menentukan. Sampai-sampai di ayat Al-Quran disebutkan kata-kata as-sabirun diganti dengan as-saimun. Ditakwilkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang puasa dengan penuh kesabaran, maka pahalanya akan diberikan tanpa terbatas, sangat amat banyak, selalu melimpah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dengan sebegitu banyak yang Allah tawarkan, apakah kita tidak tertarik? Ataukah hati kita tidak tergiur? Maka kalau hati kita masih diam saja, kita masih tidak bergerak, masih tidak meningkatkan ibadah kita, kita tidak muhasabah, kita kurang istighfar, kita kurang introspeksi, kita harus tanya diri kita, siapa diri kita? Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu ajnadun mujannada. Ruh itu adalah pasukan-pasukan yang disiplin. Kalau kita tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang alim, maka kita harus bertanya dengan diri kita. Kalau kita merasa tidak enak untuk ikut tahlilan atau ikut bertadarus, mengaji Al-Quran, mengajar, maka kita termasuk orang-orang yang harus kita pertanyakan hati kita ada di mana. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan firman Allah, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Maka berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan, karena hanya kepada Allah lah kalian tempat kembali. Maka kita harus berlomba-lomba berbuat kebaikan dari mulai saat ini sehingga nanti kita terbiasa untuk melakukan kebaikan tersebut di bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan ada lagi balasan yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan matanya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Ini adalah suatu balasan bagi orang yang bekerja ikhlas, yang sudah pasti memiliki nilai tinggi yang didahului oleh kerja keras. Hadirin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja keras dan kerja ikhlas adalah bentuk usaha yang terarah dalam rangka mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan diri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita bisa menambah sedikit demi sedikit yang kita bisa, sedikit demi sedikit yang kita bisa perbaiki, baik dari kebuatan baik kita, dari ibadah kita, dari sholat jamaah kita, hingga kita bisa mengerti bahwa untuk apa kita diciptakan. Tak lain dan tak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mutafarrid birida'il kibriya المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على البلاء في السراء والضراء. أشهد أن لا إله إلا الله خالق جميع الأشياء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات الأصفياء وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكة المسبحة القدس وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار بعد الله من الله عليكم بالله والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة